Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat pillah yang saya cintai karena Allah, Masya Allah, kajian hari ini kita masih melaksanakan kajian online. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir supaya kita dapat bertatap muka lagi dalam melaksanakan kajian-kajian rutin kita. Baik sahabat pillah, kajian hari ini mengenai tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillah, lagu yang sedang trending kemarin membuat saya ingin murojaah dan banyak membaca di dalam kitab-kitab mengenai tentang Ibunda Aisyah. Masya Allah, Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ru'man. Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah istri ketiga setelah Ibunda Siti Khadijah, Saudah, lalu Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada usia 6 tahun. Lalu diajak berumah tangga bersama Nabi Muhammad SAW pada usia 9 tahun. Dan Aisyah merupakan satu-satunya istri yang gadis, karena istri-istri Nabi Muhammad SAW semua janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Apa alasan Nabi menikahi Aisyah? Karena Aisyah merupakan anak yang cerdas, anak yang pintar, sehingga beliaulah yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis sahih. Dari sekian istri Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Beliau meriwayatkan 2210 hadis. Masya Allah. Kisah-kisah mengenai kepribadian Rasulullah SAW dan kepribadian Rasulullah di rumah sebagai seorang suami banyak diriwayatkan oleh Ummul Mukminin. Di usianya yang masih muda menjadi sebab meriwayatkan sebuah hadis tentang urusan pribadi Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau secara gamblang. Masya Allah. Disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Kiram, Afdhaluz Zawjati Rasulullah SAW ba'da Sayyidatil Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW yang paling utama setelah Sayyidah Khadijah adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Khadijah merupakan istri utama Nabi Muhammad SAW, dan Siti Aisyah pun termasuk keutamaan istri beliau setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi Muhammad SAW pun meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha dan dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, apa pekerjaan beliau? Beliau pekerjaannya luar biasa sekali. Jika ada anak-anak gadis yang belum menikah, beliau nikahi. Jika ada seorang yang berkelahi, beliau mendamaikannya. Senang membahagiakan orang-orang fakir dan membahagiakan anak-anak yatim. Dan datanglah
sahabat-sahabat Nabi dari berbagai penjuru kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil hadis kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk perempuan yang faqihah, ahli fikih, mujtahidah, ijtihad Sayyidah Aisyah dalam berbagai masalah. Juga beliau itu adibah, perkataannya sangat lembut sekali. Dan beliau adalah perempuan yang qawamah, meluruskan kebatilan, karimah, yang dermawan, senang membahagiakan fakir miskin. Dan beliau itu shawamah, sering melaksanakan puasa sunnah. Juga beliau itu zahidah, orangnya zuhud, Masya Allah. Nah, beliau meninggal pada 58 Hijriah di pemakaman Baqi. Itulah sekilas mengenai tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang sangat kita cintai karena Allah. Semoga bermanfaat sahabat pilek. Mohon maaf jika ada kesalahan, sungguh itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.